ketika kita jalankan yang time restricted feeding. Tapi ada juga tipe yang modified alternative fasting gitu ya. Di modified alternative fasting ini ada satu metode yang terkenal yaitu 5-2. Metode 5-2 ini berarti kita dalam 1 minggu ada 7 hari ya. Nah, dalam 7 hari tersebut 5 hari kita boleh makan, 2 hari kita berpuasa. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di Lini Podcast. Perkenalkan, nama saya Ahna Fazlia Syifa sebagai mahasiswa profesi dietitian di IPB University. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai diet intermittent fasting. Nah, apa itu intermittent fasting dan bagaimana dampaknya kepada kesehatan kita? Mari kita kupas bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Kak Firda. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Lini Sehat. Oke, untuk Kak Firda, boleh perkenalan dulu Kak mungkin? Oke, terima kasih Ada. Perkenalkan sobat semua, nama saya adalah Firda Nanda Fikri Jauharani. Saya adalah salah satu mahasiswa profesi dietitian di IPB University. Oke, sebelumnya nih, aku mau tanya dulu kira-kira kita kan kali ini akan membahas mengenai diet intermittent fasting. Nah, pertanyaan pertama mungkin apa itu diet intermittent fasting? Kemudian bedanya apa sih sama diet-diet lain yang mungkin kita udah tahu gitu? Oke, kita kenalan dulu ya sama intermittent fasting gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga tahu bahwa intermittent fasting ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai masyarakat di Indonesia, bahkan artis-artis juga ikutan ya. Nah, intermittent fasting sendiri adalah pola makan yang melibatkan antara siklus di waktu makan dan ada juga siklus saat puasa. Jadi ada 2 siklus yang kita kenal dalam pola makan ini. Begitu ada. Kalau intermittent fasting itu bedanya sama yang lain apa ya Kak? Misal kayak lebih pengaturan di pola makannya, atau mungkin dia ada membahas mengenai jam makannya nih dibatasi untuk jam berapa aja, itu kayak gimana Kak? Oke, nah ini serunya di intermittent fasting gitu ya. Mungkin dalam pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing kita. Kalau diet-diet yang sudah ada biasanya mungkin tentang restricted kalori gitu ya, kita pembatasan kalori atau tidak boleh makan makanan tertentu gitu ya, apalagi biasanya makanan yang disukai ya. Nah, di intermittent fasting ini tadi ya ada 2 siklus yang kita kenal, siklus makan dan siklus puasa. Jadi fokus utama dari intermittent fasting yang membedakan dengan diet-diet yang lain adalah 2 siklus ini. Yang mana siklusnya bisa disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan keadaan kita atau kemampuan kita yang akan menjalankan diet tersebut. Begitu. Jadi intinya kan dia bisa menyesuaikan dengan kemampuan setiap orangnya Kak. Nah, kalau untuk diet EF ini apakah ada metodenya Kak? Misal untuk puasanya beda-beda kan tadi tiap orang, apa mungkin puasanya itu dalam seminggu ada yang puasa full atau mungkin sehari cuma 10 jam, itu kayak gimana Kak kalau intermittent fasting? Ya. Nah, tadi saya sampaikan nih, jadi memang ada variasi yang begitu banyak, tapi ada 3 metode utama dari intermittent fasting. Yang pertama ada complete alternate day fasting, yang kedua ada modified alternate day fasting, dan yang terakhir ada time restricted feeding gitu ya. Jadi ada 3 yang utama, nah 3 ini nanti kita bisa variasikan lagi, begitu. Kalau dari 3 metode ini Kak, yang paling populer itu di kalangan masyarakat itu apa? Dan kira-kira dari 3 ini yang memungkinkan atau direkomendasikan untuk pemula yang baru memulai diet IF ini yang mana Kak? Kalau menurut Kak Firda sendiri? Kalau menurut saya pribadi atau melihat sekilas kondisi saat ini, yang paling sering orang gunakan itu adalah time restricted feeding gitu ya. Bedanya apa sih dengan metode-metode yang lain? Kalau time restricted feeding ini kita bisa membagi waktu dalam 1 hari atau dalam 24 jam kapan kita mau makan dan kapan kita mau puasa. Itu sehari itu kan 24 jam ya ada. Nah, pada time restricted feeding ini kita tentukan berapa waktu atau berapa lama kita mau makan dan berapa lama kita berpuasa. Salah satu variasi dari time restricted feeding yang cukup populer dan banyak orang jalankan adalah tipe 16-8. Di mana pada tipe 16-8 ini selama 16 jam kita melakukan puasa dan selama 8 jam kita melakukan makan. Nah, yang di-highlight di sini adalah mungkin teman-teman taunya puasa itu ya kita tidak makan, tidak minum gitu ya. Nah, bedanya di intermittent fasting ini pada periode puasa itu masih diperbolehkan untuk konsumsi air mineral atau air putih. Jadi mungkin ketika ada rasa lapar pada periode puasa bisa kita
kita backup ya dengan cara konsumsi air putih selama beberapa waktu begitu. Berarti intinya boleh konsumsi cairan yang penting yang nggak berkalori ya Kak berarti? Betul sekali. Ini ketika kita jalankan yang time restricted feeding. Tapi ada juga tipe yang modified alternative fasting gitu ya. Di modified alternative fasting ini ada satu metode yang terkenal yaitu 5-2. Metode 5-2 ini berarti kita dalam 1 minggu ada 7 hari ya. Nah dalam 7 hari tersebut 5 hari kita boleh makan, 2 hari kita berpuasa. Tapi yang perlu jadi perhatian, pada periode puasa ini tidak boleh terus-terusan karena tidak mungkin ya 48 jam kita tidak makan sama sekali. Jadi 2 harinya ini kita pisah entah Senin Kamis atau Selasa Jumat. Dan pada modified alternative fasting ini pada siklus puasanya pun masih diperbolehkan untuk konsumsi makanan tapi tidak lebih dari 25% kebutuhan kita. Gitu. Jadi bedanya sama yang tadi time restricted itu kalau yang modified masih boleh ya Kak konsumsi makanan tapi dibatasi asupannya. Kalau yang time restricted tadi itu lebih ke minuman yang tidak berkalori. Betul. Jadi diusahakan saat puasa hanya air putih saja yang dikonsumsi. Oke, berarti ada beberapa cara ya sahabat sehat untuk diet IF ini. Nah, terus kenapa sih Kak banyak orang yang tertarik gitu untuk mengikuti diet IF ini dibanding diet-diet lainnya yang udah kita kenal? Kan ada diet gizi seimbang juga gitu. Ya, betul. Yang pertama tadi, karena metodenya bervariasi, sehingga ketika orang mau mengimplementasikan pola makan ini, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya atau dengan kemampuannya. Mampu nggak ya saya puasa selama 16 jam misalkan begitu, atau kayaknya saya mampu nih sampai 20 jam puasa gitu. Jadi bisa kita modifikasi terkait tata cara pelaksanaan dietnya. Yang kedua adalah terkait manfaatnya. Manfaatnya ini mungkin diet-diet yang lain menjanjikan penurunan berat badan. Nah, selain penurunan berat badan yang nanti akan dihasilkan, IF ini juga akan memberikan dampak lainnya, seperti ada peningkatan sensitivitas insulin. Nanti akan berdampak pada metabolisme tubuh kita yang semakin baik. Dan yang juga tidak kalah menarik menurut saya adalah sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan intermittent fasting, tidak hanya berdampak pada metabolisme, tapi juga ke fungsi kognitif otak kita begitu. Berarti manfaatnya nggak cuma ke penurunan berat badan, tapi juga ada ke metabolisme dan kognitif. Nah, terus kira-kira bagaimana sih Kak mekanisme kerja intermittent fasting di tubuh kita gitu? Kok bisa dia itu memberikan manfaat yang sedemikian rupa itu, nggak hanya ke aspek penurunan berat badan? Iya. Nah, jadi begini, konteksnya dia ada di bagian puasa ya, mungkin yang membedakan dengan pola-pola makan yang lain begitu. Di intermittent fasting tadi sudah ada jeda atau ada siklus untuk kita berpuasa. Nah, pada saat kita melakukan puasa, tentu tubuh juga beradaptasi dengan kondisi tersebut gitu. Salah satu bentuk adaptasinya adalah adanya perubahan biokimia atau perubahan darah dalam tubuh kita. Bukan berarti darahnya hilang atau bagaimana ya, tapi senyawa-senyawa yang ada dalam tubuh ini dia ikut beradaptasi. Salah satu dampak baiknya adalah pada kadar insulin kita yang dia akan menurun karena kondisi puasa. Nah, ketika insulin menurun, maka selanjutnya adalah tubuh meminta lemak untuk memecah. Nah, inilah salah satu benefit tadi terkait penurunan berat badan. Akhirnya ada penurunan berat badan. Kenapa? Karena tadi diperintahkan oleh tubuh untuk memecah lemak dalam tubuh. Lalu selain itu juga terjadi proses autofagi namanya. Di mana proses autofagi ini terjadi perbaikan terhadap sel-sel tubuh kita yang sudah rusak, itu akan diganti atau di-replace dengan sel-sel yang baru. Nah, ini nanti yang ada hubungannya dengan kenapa kok fungsi kognitif kita itu semakin membaik begitu. Jadi tadi kan udah banyak nih ya teman-teman manfaat dari diet intermittent fasting ini. Nah, mungkin boleh tanya juga nih Kak, kalau untuk diet IF ini apakah ada kondisi tertentu yang orang itu nggak boleh gitu untuk diet ini? Misal nih kalau untuk ibu hamil nggak boleh untuk diet IF karena ada penyakit apa, mungkin itu kayak gimana Kak? Oke ya, betul sekali. Ada di pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin akan bermanfaat untuk para pendengar kita ya gitu. Perlu diperhatikan bahwa sasaran dari intermittent fasting atau siapa yang boleh melakukan intermittent fasting ini memang tidak untuk semua orang gitu ya. Pada beberapa orang dengan kondisi tertentu memang tidak diperkenankan untuk menjalankan diet ini. Kondisi tertentu yang saya maksud adalah misalkan kita sudah ada kondisi diabetes sebelumnya ya. Pada mereka yang punya diabetes ini biasanya metabolismenya sedikit berbeda dengan orang sehat. Dan dikhawatirkan ketika melakukan puasa yang terlalu lama atau terlalu ekstrim akan berdampak pada gula yang ada dalam tubuhnya, sehingga tidak diperkenankan untuk menjalankan diet ini. Dan kondisi kedua adalah pada mereka-mereka yang sedang dalam masa kehamilan atau menyusui. Kenapa? Karena jelas ya, kalau kondisi ibu hamil atau menyusui pasti dia butuh konsumsi makanan yang lebih banyak. Apabila menjalankan pola diet ini ketika berpuasa, dikhawatirkan akan mengganggu metabolisme dalam tubuhnya, sehingga akan berdampak pada
pada kehamilan atau proses menyusuinya. Sehingga pada mereka yang menyusui atau sedang hamil tidak diperkenankan dulu untuk menjalankan intermittent fasting begitu. Berarti tadi kalau dari penjelasan Kak Firda itu ada 2 kondisi khusus ya yang di-highlight teman-teman, ada orang dengan diabetes dan yang sedang dalam hamil gitu. Nah kemudian selain tadi kondisi yang perlu diperhatikan, apakah ada hal lain ya Kak? Misalnya harus diperhatikan konsisten dalam menjalankan dietnya atau mungkin niatnya atau kayak gimana gitu? Ya. Oke, nah ini kalau kita udah ngomongin diet, sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis diet ya. Bahwa yang terpenting dalam melaksanakan intermittent fasting ini perlu disiplin yang cukup tinggi, gitu ya. Artinya kita yang komitmen sama diri kita karena untuk perbaikan kesehatan dan status gizi kita, jadi kita perlu komitmen tinggi untuk bisa menjalankan diet ini, begitu. Lalu yang kedua adalah bahwa dalam pelaksanaannya, tadi kan ada siklus makan ya. Nah, dalam siklus makan ini kita harus memastikan bahwa tubuh kita tetap mendapatkan asupan yang cukup. Jangan sampai terlalu sedikit sehingga nanti akan berdampak terhadap performa kita gitu ya. Misalkan kita bekerja pasti nanti semakin mengantuk atau mungkin jadi lemas gitu karena kekurangan asupan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Nah, dan juga selain kekurangan juga perlu diperhatikan jangan sampai ajang periode makan atau siklus makannya menjadi ajang untuk balas dendam. Nah, ini kan kadang udah 16 jam puasa nih gitu, mau makan macem-macem selama 8 jam ke depan, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi perlu diperhatikan yang kedua adalah perlu asupan yang cukup, tidak kurang tapi juga tidak lebih, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu yang ketiga adalah tadi ya, tubuh kita atau setiap orang itu punya kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Nah, sehingga perlu diperhatikan dalam menjalankan diet IF ini disarankan untuk tidak sendirian gitu. Tidak sendirian artinya silahkan dikonsultasikan nanti dengan dietitiannya masing-masing bagaimana cara untuk menjalankan diet IF yang tepat sesuai dengan kemampuan tubuh kita begitu. Oke, berarti sudah terkupas tuntas ya sahabat sehat untuk materi podcast kali ini mengenai diet intermittent dan dampaknya terhadap kesehatan. Terima kasih untuk Kak Firda sebagai narasumber kita di episode podcast kali ini. Buat sahabat sehat jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Lini Sehat. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan di podcast kali ini. Stay tune di episode berikutnya dan jangan lupa save yourself with healthy eating. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.